Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Linda Hartati SPD dari SD Negeri 1 Puramekar. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hisnawati SPD SDGR. Beliau adalah wali kelas 1 di SD Negeri 1 Puramekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang diadakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Percakapan praobservasi ini kita lakukan untuk membantu Ibu nanti mengembangkan, meningkatkan kompetensi mengajar, atau sebagai persiapan awal ya Bu, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu nantinya lebih siap, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu? Yang saya harapkan kita bisa saling bertukar pendapat, tukar informasi, bisa saling berbincang-bincang, dan yang paling saya harapkan Ibu bisa memberikan saran kepada saya agar saya bisa lebih supaya menjadi lebih baik lagi dalam proses belajar mengajar. Oke, jadi adalah saling berbagi informasi, sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Ya, semoga saya nanti bisa membantu dan semoga juga Ibu tidak merasa terbebani ya Bu dengan supervisi ini. Oh ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah peserta didik mampu mengenal berbagai bentuk bangunan datar, diantaranya segitiga, segi empat, dan lingkaran. Oh ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu peserta didik mampu mengenal berbagai bangun datar, segitiga, contohnya segi empat dan lingkaran. Oh ya Bu. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oh ya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya mengharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyimpulkan berbagai benda-benda bangun datar sesuai dengan bentuknya. Sementara untuk aspek keterampilan, saya mengharapkan peserta didik dapat membuat gambar-gambar benda-benda bangun datar. Oh iya, jadi dari area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Sedangkan dari aspek pengetahuan, peserta didik mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyimpulkan benda-benda sesuai dengan bentuknya ya, berarti sudah termasuk dalam kategori hot ya Bu ya. Ya. Kemudian dari aspek keterampilannya, peserta didik mampu membuat gambar benda-benda yang sesuai dengan bentuk bangun datar. Oke. Nah, sekarang saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajarannya maupun metode pembelajarannya nanti. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan ada pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau KSE. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Dan untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Bu. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, kemudian dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya Bu ya, untuk modelnya ya. Nah kemudian untuk metodenya Ibu menggunakan metode diskusi kelompok ya, tanya jawab dan penugasan. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran, saya akan coba menggunakan layar proyektor, laptop, dan juga video agar siswa lebih menarik dan bersemangat. Iya, oke Bu. Berarti media yang akan Ibu gunakan nanti yaitu Ibu akan menggunakan laptop, proyektor, kemudian video ya. Iya, oke. Mudah-mudahan nanti setelah dengan adanya video tadi ya Bu, anak-anak Ibu akan bersemangat ya. Ya. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, Ibu akan mengambil mata pelajaran apa dan materi apa yang akan diobservasi nanti? Untuk mata pelajaran yang akan saya ambil yaitu mata pelajaran matematika. Materinya bangun datar. Ya, jadi mata pelajaran yang akan Ibu ambil nanti mata pelajaran matematika, materinya bangun datar. Nah, baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Jam keberapa? Ya, insya Allah pembelajaran itu akan saya laksanakan di hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 10.40. Iya, oke. Jadi nanti di hari Sabtu jam 9.30 sampai 10.40 ya Bu. Iya. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Iya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Iya. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, dari hasil percakapan kita kali ini yang saya dapatkan adalah gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, yang harus saya persiapkan dari sekarang. Oh iya, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu tentang media apa yang akan Ibu ini persiapkan ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan komitmen Ibu agar pembelajaran nanti bisa sesuai dengan harapan Ibu? Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari EPP, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajarannya sebelum supervisinya dilaksanakan. Ya, oke. Baik Ibu, semoga proses observasi nanti berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Ibu Iris atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Dan sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas di hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 10.40. Dan juga pada percakapan pasca observasi nanti yang insya Allah akan ditemani oleh pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Barat, yaitu Bapak Indra Yurman. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Masih semangat puasanya. Sebelumnya, Ibu bertanya dulu, rukun Islam ada berapa? Puasa rukun Islam yang keberapa?
pelajarannya juga ya, diikuti ya. Ya, nyanyi ya. Saya undang. Kopi saya Sudah siap belajar ya anak-anak kelas 1? Hari ini kita akan belajar bangun datar. Ada mata pelajaran matematika. Anak-anak perhatikan jenis-jenis bangun datar berikut ini ya. Ada segitiga, segi empat, dan lingkaran. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, berikut merupakan sisi segitiga ya anak-anak. Ada 1, 2, 3. Sedangkan sudut segitiga ada 3. 1, 2, 3.
Contoh bentuk segitiga adalah sebagai berikut. Sedangkan contoh benda-benda yang berbentuk segitiga yaitu rambu lalu lintas, penggaris segitiga, dan potongan pizza. Sedangkan segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Yuk kita hitung bersama-sama jumlah sisi pada segi empat yang ada datarnya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan sudut pada segi empat juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang ayo perhatikan beberapa bentuk segi empat berikut ini ya. Adapun contoh benda-benda yang berbentuk segi empat yaitu ada pintu, layangan, dan jendela. Bangun datar selanjutnya yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang memiliki satu sisi lengkung. Nah, ini merupakan sisi lengkung pada lingkarannya. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yaitu pizza, uang koin, dan jam dinding. Anak-anak hebat, benda-benda dapat dikelompokkan sesuai bentuknya. Sekarang ayo kita kelompokkan benda-benda berikut ini sesuai bentuknya ya. Di situ ada rambu lalu lintas, hiasan dinding berbentuk segitiga, layangan, roda, jam dinding, rambu lalu lintas, klip atau penjepit kertas, jam beker, dan kancing. Jika kita kelompokkan berdasarkan bentuknya, maka benda yang berbentuk segitiga yaitu ada klip atau penjepit kertas, hiasan dinding berbentuk segitiga, dan rambu lalu lintas. Sedangkan benda yang berbentuk segi empat yaitu jam beker, rambu lalu lintas, dan layangan. Benda yang berbentuk lingkaran yaitu jam dinding, roda, dan kancing. Dari video tadi kita bisa tahu tentang apa nak? Bangun datar. Contoh yang sana sudah kita sebutkan tadi contoh-contoh dari bangun datar. Perhatikan makanan, gambar makanannya nak. Fokusnya ke makanan. Bentuk apa saja yang
mempresentasikan hasilnya. Siapa yang mau maju duluan? Tunjuk tangannya, tangan bawah. Tangan bawah. Ya, bentar ya, silakan kelompok 2. Saya nanti Bu. Ya. Silakan. Gambar apa itu?
pembelajaran di kelas ya. Jadi sekarang kita akan adakan kegiatan yang namanya pasca observasi. Jadi tujuan ini kita sama-sama menggali kelebihan dan kekurangan yang akan kita evaluasi bersama untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia meluangkan waktunya pada kegiatan ini. Oh ya, Bu Yus, kegiatan pasca ini kita berdiskusi sedikit terkait mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, bagaimana dengan perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi di kelas? Alhamdulillah, ngajak kita lagi. Karena buat saya itu pengalaman pertama ya, jadi agak deg-degan. Tapi alhamdulillah tegap, prosesnya juga ya alhamdulillah. Yang kita harapkan ya. Nah, kemudian kesan Ibu setelah Ibu ya, apa yang Ibu rasakan setelah mengajar menggunakan model yang telah Ibu laksanakan? Alhamdulillah puas. Puas juga sudah banyak kemajuan model yang saya terapkan. Tahun ini ada peningkatan pemahaman siswa juga sudah meningkat pemahamannya. Nah, kemudian dari proses pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, misalnya dari kegiatan awalnya, dari kegiatan inti, dan bentuk? Alhamdulillah sesuai. Apresiasi sudah saya berikan, motivasi juga saya berikan, kemudian tujuan pembelajaran juga saya sampaikan. Kira-kira boleh menceritakan hal yang memuaskan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi. Nah, dari segi murid misalnya, kemudian dari segi guru. Murid mulai menyenangkan ya karena berkelompok, berdiskusi, jadi mereka bisa saling membantu, bisa sharing, kemudian juga lebih bisa memahami tentang mengelompokkan benda-benda barang datar. Nah, lalu adakah hal yang kurang memuaskan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ada, saya lupa membawa media konkret, saya lupa membawa alat peraga. Padahal sudah saya siapkan, tapi lupa sudah saya bawa. Jadi akhirnya yang ada di kelas-kelas saja yang punya itunya. Oke, kita sudah ceritakan ini apa? Ya. Nah, kemudian dari pembelajaran Ibu lakukan itu kira-kira tercapaian kompetensi yang sudah dicapai sudah berapa persen? Kurang lebih 70-75%. Nah, apakah itu sudah Bisa dibilang kita ada peningkatan. Nah, kemudian menurut Ibu ini ya, menurut Ibu, apakah yang jadi kesulitan murid dalam memahami materi pelajaran yang Ibu berikan tadi? Masih ada beberapa siswa yang belum bisa mengelompokkan benda-benda bangun datar. Yang paling susah itu di bagian benda datar di lengkung dan atau lingkaran. Ya, itu mereka masih kurang. Iya, Karena ada bulat dan ini tadi yang Iya, bulatnya iya. itu. Iya, oke. Nah, kemudian dari faktor itu sendiri, kira-kira apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam mengajarkan materi tersebut? Kesulitan mengajarkan materi tidak ada, hanya ada sedikit kesulitan untuk mengatasi murid ya, karena meskipun juga hal yang pertama bagi mereka, jadi kondisi kelas juga kurang memadai, maksudnya kurang efektif, jadi berisik, agak berisik dari luar, banyak anak-anak yang ngintip, yang nonton gitu. Dari kelas sebelah juga agak ribut, agak berisik gitu aja. Nah, kemudian dari kesulitan yang diceritakan tadi, ke depannya bagaimana Ibu lakukan sebagai solusi ya untuk mengatasi kesulitan yang diceritakan tadi? Mungkin untuk kedepannya
kita akan bekerjasama dengan guru yang lain untuk mengkondisikan murid di luar, termasuk di kelas yang lain. Nah, kemudian ini terakhir dari apa yang sudah mantap dan Ibu ingin pertahankan untuk pembelajaran berikutnya? Kira-kira dari modul misalnya kira-kira yang sudah mantap dan akan Ibu pertahankan? Yang akan saya pertahankan itu metodenya diskusi itu bagus menurut saya, bukan membantu ya peserta didiknya. Kemudian penggunaan, saya akan belajar lagi mengenai penggunaan lektor karena itu juga menarik buat anak gitu. Yang kira-kira yang apa juga yang akan ditingkatkan untuk pembelajaran Pembelajaran berikutnya yang akan saya tingkatkan mengajak murid lebih aktif lagi, kemudian menggali lagi kemampuan saya mengenal karakter kepribadian peserta didik, cara belajarnya bagaimana akan saya ulang lagi itu. Iya, betul. Kemudian dari semua pemaparan tadi, adakah saran untuk Ibu sendiri untuk pembelajaran berikut apa strategi yang mau dilakukan? Kira-kira Strategi yang akan saya lakukan, intinya saya akan terus menggunakan alat peraga. Peraga itu terus akan saya gunakan, kemudian pemilihannya, kemudian model pembelajaran, kemudian yang akan saya gunakan. seperti itu. Nah, dari saya sendiri ya Bu, setelah saya mengamati dari semua pemaparan yang Ibu kita ini ya, nah kemudian pengamatan yang sudah saya lakukan di kelas tadi, nah itu sudah baik, luar biasa sekali ya, sudah mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang Ibu alami dari proses pembelajaran tadi dan langsung merencanakan solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan dari pembelajaran berikutnya. Nah, dari saya sendiri, Ibu melihatnya tadi secara umum pembelajaran yang Ibu lakukan memang sudah baik dan mendekati amat baik. Nah, di awal pembelajaran Ibu sudah melakukan pembersihan murid, ya, memberikan persepsi dan motivasi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian di kegiatan inti, Ibu sudah memfasilitasi murid untuk belajar secara berkelompok tadi ya Bu ya. Kemudian beberapa alat alternatif media yang bisa diakses murid dalam belajar seperti tadi menggunakan video. Nah, itu juga cekatan membantu kelompok yang kesulitan misalnya murid ada tampil ke depan untuk menyajikan hasil karya, kemudian ada ice breaking-nya dan membantu murid untuk membuat kesimpulan sendiri. Nah, kemudian di penutup tadi menurut pengamatan saya, Ibu ada memberikan penguatan materi, memberikan evaluasi pada siswa dan memberikan umpan balik refleksi dari murid serta mengapresiasi pelajaran yang dilakukan. Nah, sebagai catatan Ibu sebagaimana yang telah Ibu tadi juga sudah sampaikan, memang ada sedikit yang perlu ditingkatkan seperti misalnya penggunaan proyektor perlu Ibu coba sendiri, jangan apalagi bantuan orang lain lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kelompok menyajikan hasil diskusinya, beri kesempatan kelompok lain itu untuk memberikan tanggapan kelompok lain, jangan hanya satu kelompok yang memberi tanggapan ya. Kemudian Ibu tadi kelompok LKPD ya, kalau kita LKPD yang
bukan LKPD itu kepada siswa karena ini siswa kelas 1, jadi bukan yang sudah di-print, dibagikan kepada siswa agar siswa cepat untuk menyelesaikan tugasnya dan cepat nyambung juga ya. Kalau menulis terlalu lama ya. Nah, kemudian selalu beri kesempatan siswa untuk menyimpulkan pembelajarannya sendiri. Nah, itu saja Ibu dari Ibu saya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah bisa membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.